الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai di waja'alna fil ardi ya. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فججا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna dan menciptakan siapa kami Allah. Waja'alna dan menciptakan siapa kami Allah. Menciptakan fil ardi itu tetap di dalam bumi. Rawasya pada gunung-gunung. Rawasya pada gunung-gunung. Jabalan artinya adalah gunung. Jibalan artinya adalah gunung-gunung. Sawabita yang menjadi peneguh, yang menjadi pengokoh. Sawabita yang menjadi peneguh. Peneguh. Sawab itu artinya menetapkan. Dunia ini tidak kocar-kacir, tidak hancur. Ini karena ada gunung-gunung. Gunung-gunung itu ibaratnya adalah paku-pakunya dunia ini, supaya tidak gampang goncang ke sana kemari. Antamida ailatamida maksudnya adalah supaya tidak bergerak rawasi. Supaya tidak bergerak rawasi itu gunung-gunung itu. Nataharrok artinya adalah nataharroka. Artinya adalah bergerak gunung-gunung. Bim dengan alladzina. Waja'alna dan menciptakan siapa kami Allah. Waja'alna dan menciptakan siapa kami Allah fiha di dalam rawasi. Fiha itu tetap di dalam rawasi artinya adalah gunung-gunung itu. Fijajan pada celah-celah. Masalik artinya adalah celah-celah. Subulan yaitu jalan-jalan. Badalun itu menjadi badal. Subulan itu menjadi badal. Turuqan artinya adalah beberapa jalan. Nafidatan yang tembus. Wasi'atan yang luas. La'allahum agar supaya mereka yahtadun mengambil penunjuk, mengambil petunjuk siapa mereka. Maksudnya adalah ila maqasidihim pada tempat-tempatnya mereka fil asfari di dalam perjalanan mereka. Jadi di gunung-gunung itu bisa juga ini dibuat untuk ada jalan-jalannya, ada rute-rute perjalanannya agar manusia bisa mengambil maqasid daripada jalan-jalan itu. Waja'alna dan menciptakan siapa kami Allah as-samaa pada langit. Sakfan yang menjadi atap. Lil ardi pada bumi. Kasakfi artinya seperti atap lil baiti pada rumah. Mahfudon yang melindungi. Anil wuku daripada jatuh. Wahum hale utawi alladzina kafaru an ayatiha daripada ayat-ayat tersebut, ayat-ayat tadi minas syamsi, ayat-ayat mazkur, ayat-ayat yang sudah tersebut tadi, minas syamsi daripada matahari, wal qamari dan bulan, wan nujumi dan bintang-bintang, mu'ridun
itu berpaling siapa alladzina kafaru. Siapa alladzina kafaru? La yatafakkaruna, artinya tidak berpikir siapa mereka fiha di dalam ayatiha, faya'lamuna, maka kemudian mengetahui siapa alladzina anna khaliqaha, sesungguhnya yang menciptakan semua tadi, yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan dan bintang, gunung-gunung di alam semesta ini, itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat yang dicatat, ada ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah lewat matahari, kita bisa melihat tanda-tanda Allah lewat bulan, lewat bintang-bintang, lewat gunung-gunung semesta ini. Bahkan dalam diri kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelajari. Tapi bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang lolak-lolok, tidak mau tahu itu, tidak mau mikir itu, ya. Di alam semesta itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bikin matahari? Ayo. Siapa yang bikin bulan? Siapa yang bikin bintang-bintang? Dulu materialnya dari mana? Matahari itu materialnya dari mana? Kalau bikin bangunan sedikit sudah butuh material. Ya, kamu bikin segala macam butuh. Materialnya dari mana? Semuanya adalah kun la syarikah, maka tidak ada yang menyekutukan itu maujud lahu bagi Allah. La syarikah, tidak ada yang menyekutukan itu maujud lahu bagi Allah. Wa watai Allah alladzi yang khalaqa, yang menciptakan siapa Allah, al-laila pada malam, wan nahara dan siang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, kullun utawi tiap-tiap semua tadi, tanwinuhu utawi tanwinnya kullun, bukan dibaca kullu tapi kullun, iwadun itu menjadi ganti anil mudhaf ilaih, daripada mudhaf ilaih, minas samsi wal qamari wa tabi'ih, dan yang mengikuti kullun, wa an nujum, bintang-bintang, ya, yang mengikuti semua qamar, samas itu nujum. Nujum itu adalah bintang-bintang. Fi falakin, di dalam cakrawala, fi falakin, di dalam cakrawala atau garis edarnya masing-masing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Semua itu bergerak di garis edarnya masing-masing, di falak masing-masing. Matahari begitu juga berputar pada dirinya dan berputar kepada cakrawala, garis edarnya masing-masing. Semuanya itu luar biasa. Siapa yang bisa membuat itu semuanya? Siapa yang membuat itu semuanya? Allah Subhanahu. Kok ada Tuhan baru kemarin? Tahun sekian baru ada Tuhan. Misalnya tahun sekian baru ada Tuhan. Padahal matahari, bulan, bintang segala macam sudah ada. Terus siapa yang buat? Masa Tuhan baru dilahirkan? Masa Tuhan dari misalnya pohon besar, yang menciptakan alam semesta dari pohon besar? Masa Tuhan dari batu yang besar? Tidak masuk akal. Maka oleh karena itu Islam mengajari kita tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Angan-angan itu, cakrawala yang luar biasa, alam semesta itu, lihat semuanya itu luar biasa. Bintang-bintang yang sebegitu berjuta-juta banyaknya itu luar biasa. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Tanda kekuasaan Allah. Ad-dinu aqlun, gunakan akal kamu. Agama ini bisa memperkokoh kamu, keyakinan kamu didukung oleh akal kamu. Jadi kita ini akidah sunnah wal jamaah itu adalah takdimun nakli alal akal. Pertama kau pahami ayat-ayat Al-Quran hadis dulu,
baru kemudian kamu fahami dengan akal kamu. Makanya penting akalnya itu diasah terus untuk ngaji, untuk belajar. Otaknya diasah terus supaya bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Yaitu diantaranya tafakur alam semesta, tafakur diri kita ini. Ai mustadirun artinya adalah yang bulat, seperti bulatan. Jadi katohu nanti seperti gilingan, seperti gilingan padi atau gilingan gandum. Fissamai di dalam langit. Jadi kayak lingkaran yang lebar di langit cakrawala itu ya. Hanya gilingan dari batu. Mustadir itu gilingan, kotoh ini kayak batu gilingan. Gilingan itu kan bulat. Jadi kayak bulat, semesta itu kayak bulat begitu. Cakrawala itu seperti itu. Digambarkan seperti itu ya. Fissama yusabbihuna itu berenang siapa semua tadi kulun ayasirunarnya adalah berjalan semua tadi kulun bisuratin dengan cepat. Kasabih seperti orang yang berenang filmai di dalam air. Walitaswi dan karena menyerupakan bi dengan sabik. Sabik orang yang berenang itu ya. Ata mendatangkan siapa Allah bidomir jam'in dengan domir jamak man pada seseorang yakil yang berakal. Yusab bihuna itu adalah itu bidomir jamak, domirnya domir jamak. Jadi masya Allah, lihat itu alam semesta itu. Wa nazala dan turun ini ayat Al-Quran ini. 5 karena perkara qala berkata siapa al-kufaru orang-orang kafir. Anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad sayamutu bakal mati sahabat Nabi Muhammad. Anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad sayamut bakal mati sahabat Nabi Muhammad. Al-Quran menyampaikan, Al-Quran Allah berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Wa ma ja'alna dan tidak menciptakan siapa kami Allah. Wa ma ja'alna dan tidak menciptakan siapa kami Allah li basharin pada seseorang min qablika dari sebelummu ya Muhammad al-khulda pada yang kekal. Tidak ada, semuanya mati. Nabi-nabi semuanya mati. Al-baqa artinya adalah kekal. Di dunia, di dalam dunia. Afa immitta fahumul khalidun. Apakah jika mati siapa kamu ya Muhammad? Afa immitta, apakah jika mati siapa kamu ya Muhammad? Fahum maka utawi mereka al-khaliduna itu kekal semuanya fiha di dalam dunia. La tidak juga jika kamu mati ya Muhammad apakah mereka kekal. Ini kan mereka bikin gosip Nabi Muhammad itu akan mati, Muhammad itu akan mati nanti. Lah memangnya kalau Nabi Muhammad mati mereka kekalkah? Dan semuanya makhluk Allah yang ada di semesta semua juga meninggal. Nabi Adam meninggal, Siti Hawa meninggal, keturunannya dulu silih berganti meninggal sampai sekarang kita ini keturunan Nabi ya, paham? Jadi kalian ini keturunan walaupun nung Bogo kono, walaupun nung Arso kono, kalian semua keturunan Nabi ya, nabinya Allah Subhanahu. Jangan itu. Jadi kamu banggalah, bersyukurlah aku keturunan Nabi. Tapi berbanggalah jika kamu bisa melanjutkan semangatnya nenek moyang kamu yang menjadi nabi, yang menjadi penegak kebenaran. Yang menegakkan kebenaran dan menjauhkan daripada kemungkaran. Itu baru layak kamu ngaku jadi keturunan Nabi. Aku keturunan Nabi Adam. Bangga kamu. Kalau kamu banggalah kamu mengikuti perjuangan nenek moyang kamu yang Nabi, yang dulunya dari surga itu.
Kamu harus bisa melanjutkan semangat perjuangannya nenek moyang kamu. Tapi kalau kamu tidak melanjutkan semangat perjuangan kamu, maka kamu akan mengikuti kelompok yang lain. Ya, jadi keturunan Nabi Adam itu ada yang tokoh-tokoh legendaris yang bisa diikuti. Ya, yang pertama yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang harus kau ikuti. Paham? Para nabi-nabi wal mursalin itu yang harus kau ikuti. Tapi juga ada tokoh fenomenal yang banyak digandrungi oleh orang. Fir'aun. Jadi ada orang mati nanti, kelompoknya nanti di akhirat digiring bersama Fir'aun. Ada yang dikelompokkan bersama Haman. Apa yang dikelompokkan dengan Qarun, pemuja harta benda. Pikirannya fulus, diajak ngaji susah, diajak zikir susah, zikirnya fulus. Kalau pikirannya jabatan, menghalalkan segala cara, ya, berarti dia anak buahnya Fir'aun, ya, Bapak-bapak. Kalau ada yang jadi orang Islam tapi munafik, dia mengikuti Ubay bin Khalaf. Tokoh munafik yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tinggal pilih kamu. Kamu menjadi keturunan Nabi, menjadi pengikut Nabi atau pengikut Fir'aun. Ente pilih mana? Pilih pengikut Nabi atau Qarun atau tokoh munafik atau siapa? Paham? Pilih mana kamu? Pilih mengikuti siapa? Kalau ngaji jangan males-males, jangan munafik ente. Ngaku mengikuti Nabi, suruh ngaji males, ya. Fiha la fal jumlah utawi jumlah al akhir yang akhir mahal istifham. Al ingkar itu tempatnya istifham yang bersifat ingkar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti kullu nafsin itu za'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Di dunia, di dalam dunia, tiap-tiap jiwa, malaikat juga akan mati, jin setan mati, manusia juga mati, ya. Wa nablu, dan menguji siapa kami Allah kum pada kamu semuanya. Tabiru artinya adalah menguji siapa Allah kum pada kamu semuanya. Tabiru menguji siapa Allah kum kepada kamu semuanya, bisyarri dengan kejelekan wal khair kebaikan. Kafakrin seperti fakir, waginan dan kaya, wasakomin sakit, wasehatin dan sehat, fitnatun karena jadi fitnah, artinya ujian itu. Maf'ulun lah itu menjadi maf'ul lah. Ailinan duro, supaya memandang siapa kami, atas biruna, apakah sabar kamu semuanya, wataskuruna dan bersyukur kamu semuanya, aula atau tidak. Wa ilaina dan kepada kami Allah turja'un, dikembalikan kamu semuanya. Fanujazi maka membalas apa kami Allah kum pada kamu semuanya. Jadi dunia ini baik buruknya itu adalah semua ujian oleh Allah. Kau dibikin jadi orang fakir, ujian daripada Allah. Kamu jadi orang kaya, ujian daripada Allah. Orang fakir dalam hadis Nabi mengatakan kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu mendekat-dekati sama kekufuran, ya. Karena apa? Dengan kamu menjadi fakir kadang-kadang menghalalkan segala cara. Ya, paham apa paham? Paham apa paham? Dengan fakir bisa menyebabkan kamu menghalalkan segala cara. Apa menyebabkan? Akhirnya pikirannya bagaimana bisa dapat uang. Karena kamu jadi pemalas, tidur terus, tidak mau kerja. Bagaimana dapat uang, pikirannya terus kemudian judi. Kemudian judi apa yang terkenal sekarang?
Slot-slot itu apa sih? Orang bilang slot-slot itu apa? Judi online. Judol. Ya Allah, ya Rabbi. Gara-gara begini, gara-gara ingin punya uang, menghalalkan segala cara. Paham? Kalau kamu di daerah-daerah, kamu ingin punya uang, tiba-tiba cari tuyul. Cari, ya Allah, naudzubillah summa naudzu. Yang kaya juga ujian. Cobaan orang kaya itu lebih berat daripada orang fakir. Betul apa betul? Ujian orang kaya itu kadang-kadang lebih besar daripada orang miskin. Karena kalau orang kaya pikirannya bagaimana? Misalnya ini, kamu imannya lemah, punya uang 1 triliun. Pikiran kamu gimana? Wah, saya mau piknik di tempat-tempat maksiat. Misalnya di Amerika. Wah, tahu Amerika itu? Amerika dekatnya Wena itu loh, ya. Wena kesana dikit itu Amerika, ya. Paham? Masya Allah. Terus di sana maksiat, ndak sholat tapi misalnya, ya. Kadang-kadang begitu, ya. Masya Allah. Yang jelas, syar wal khair itu fitnah. Kejelekan, kebaikan itu adalah ujian daripada Allah, dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan kalian, dan kemudian kamu akan dibalas atas perbuatan kamu di muka bumi ini. Wa idza ra'aka alladziina kafaru ayyattakhidunaka illa huzwa. Wa idza ra'aka, dan tatkala mengetahui kepada kamu siapa alladzina, orang-orang banyak, kafaru yang kafir siapa alladzina, iyattahidu yattahidu, artinya maka tidak menjadikan siapa alladzina kafaru kepada kamu illa huzwan, kecuali menjadi bahan tertawaan, kecuali menjadi tertawaan atau mengejek, mentertawakan, tapi tertawa mengejek ini. Illa huzwan, kecuali mengejek, mentertawakan. Mahzuan artinya ditertawakan bi dengan Muhammad. Yaquluna, mengucapkan siapa mereka? Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum? Ahadza, apakah ini Muhammad? Ini maksudnya Muhammad. Alladzi, yang yadhkuru, yang menyebutkan siapa ladzi alihatakum, pada Tuhan-Tuhan kalian semuanya, yu'ibu, artinya adalah menyacat siapa alladzina kepada, nyacat siapa ladzi kepada alihatakum, wa hum mutawi alladzina kafaru bidzikrir rahmanin, dengan menyebut Allah yang menyifat kasih sayang lawan pada mereka. Hum utawi hiya alladzina kafaru, takkid kafirun, itu adalah mengkufuri siapa mereka, kafir. Bi dengan Rahman. Idh qalu, ketika mengucapkan siapa mereka, mana arifuh, saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia Nabi Muhammad, saya tidak kenal, kita orang kenal siapa kami kepada Nabi Muhammad. Mereka itu tukang mengejek, sampaikan Nabi Muhammad. Itulah tandanya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah suka mengejek Nabi Muhammad. Bahkan kadang-kadang orang munafik juga suka mengejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di muka bumi ini punya pewaris. Tahu ahli warisnya? Tahu enggak ahli warisnya Nabi Muhammad? Siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya Nabi? Siapa? Ahli warisnya Nabi siapa? Al-ulama warasatul. Jadi yang ingin jadi pewarisnya Nabi Muhammad ya harus orang alim. Pewarisnya Nabi itu adalah al-ulama. Al-ulama itu warasatul anbiya. Perhatikan, bukan pewarisnya Nabi Muhammad saja. Pewaris seluruh nabi-nabi. Anbiya itu para nabi. Kalau nabi kan nabi. Kalau al-anbiya itu para nabi. Jadi al-ulama itu adalah menjadi pewaris para nabi-nabi.
Nabi-nabi itu mewariskan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham apa paham? Jadi kalau kamu ingin mendekati Rasulullah, ya harus mendekati para pewarisnya. Ya, harus mendekati Nabi lewat para pewarisnya, yaitu para ulama. Caranya bagaimana? Mau ngaji. Kamu cinta Nabi Muhammad? Cinta Nabi Muhammad? Betul? Senang ngaji apa tidak? Betul apa betul? Sudah pernah hatam Bulughul Maram? Sudah hatam Bukhari Muslim? Sudah hatam tafsir Al-Quran? Cinta itu ada buktinya. Buktikan dulu, ya. Cinta itu harus ada buktikan dulu, ya. Paham apa paham? Kamu katanya cinta sama calon istri kamu. Kalau kamu ingin menikah, buktikan dulu, kamu melamar dulu, khitbah dulu, baru kemudian menikah. Kamu nggak ngaku-ngaku saja itu calon istriku, datang ke orang tuanya saja tidak. Bagaimana? Ada buktinya apa enggak kalau gitu? Enggak ada buktinya. Paham apa paham? Harus ada buktinya. Kau cinta sama Nabi, seneng ngaji, seneng belajar ilmunya yang datang dari Nabi lewat para ulama. Apa paham? Jangan jangan ucapan kamu berbeda dengan kenyataan. Cinta Nabi, ngaji males, ya? Ada apa tidak? Katanya cinta Nabi, tapi suruh ngaji males. Ilmu-ilmu yang diturunkan dari Nabi jarang diikuti, tidak mau mengikuti. Buktinya senang ngaji adalah cinta Nabi adalah mengikuti para pewarisnya. Karena Nabi sudah wafat, yang ada adalah pewarisnya, ahli warisnya. Paham apa paham? Siapa ahli warisnya? Iya. Wa nazala fi istijalih ma'adab wallahu Fatihah.